Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Makasih. Bismillah, hai semuanya, ketemu lagi dengan Umi Una Family. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada ya. Tak lupa juga kudoakan untuk teman-teman onlineku yang kurang sehat untuk segera diberikan kesembuhan agar bisa beraktivitas seperti semula lagi. Seperti yang kalian lihat, rumahku cukup berantakan ya teman-teman ya. Dan ini aku mau memulai mengerjakannya dari kamar dulu ya. Ini sepertinya mau aku rapih-rapikan dulu ya teman-teman ya. Seharian ini benar-benar aku nggak ngapa-ngapain ya teman-teman ya. Benar-benar full untuk istirahat mengisi tenagaku. Karena apa ya, lumayan capek juga sih. Jadi aku ini ngerjainnya di malam hari. Jadi selesai sholat aku langsung kerjakan mumpung masih ada waktu. Benar-benar seharian ini aku tuh kayak bad mood banget untuk ngapa-ngapain ya teman-teman. Aku tidurlah dari selesai nganter anak tuh aku scroll HP, nonton TV, terus ketiduran. Setelah itu jam 11:30 aku baru bangun ya. Untung aku tuh nggak telat bangunnya karena takut banget anak-anak itu nunggu. Karena jam 12-nya itu kan aku harus jemput Jasmine ke sekolah sih. Nah setelah pulang jemput anak-anak, aku pengennya sih ngapa-ngapain gitu loh, maksudnya kayak ngerjain pekerjaan rumah, tapi emang bener-bener badannya dan otaknya itu sinkron banget untuk istirahat dulu deh mendingan. Kalian pernah kayak gini juga kan teman-teman, kayak bad mood gitu untuk ngapa-ngapain gitu, tapi nggak apa-apa sih. Menurut aku sih normal-normal aja ya kalau kita tuh ada kalanya nggak bersemangat untuk melakukan sesuatu ya. Kali ini aku pakai vacuum cleaner ya buat bersih-bersihnya, karena aku rasa sampahnya pun tak terlalu banyak, hanya debu-debu aja teman-teman. Apalagi ini kan musim angin ya, jadi cepat banget debunya itu masuk ke kamar. Karena kan kamar aku belum di plafon ya, jadi gampang banget untuk berdebu. Setelah selesai aku beresin kamarku, ini aku mau lanjut ke ruang tamu ya, atau ruang tengah ya teman-teman ya. Dan seperti yang kalian lihat cukup berantakan sekali. Anakku lagi nonton ya teman-teman. Jadi aku tuh apa ya, ngerecokin dia untuk aku beberes dulu ya. Nah ini aku mau masukin barang-barangnya seperti parfum, kapas, semuanya. Jadi aku masukin ke kamar anakku dulu. Terus aku mau apa ya, beresin yang di atas kasur ini, kayak bekas sholat gitu kan, mukenanya Mbak Jasmine, terus sama selimut gitu. By the way, kalian lagi pada ngapain nih nontonin video aku? Apalagi istirahat atau masih bekerja dan beraktivitas di luar sana? Apapun itu tetap semangat ya buat kalian menjalani hari-hari ini. Semoga rezeki kita selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali rasanya aku bisa upload video lagi ya. Setelah kemarin itu aku benar-benar mager, dan stok video aku juga kebetulan lagi nggak ada ya teman-teman. Aku males banget untuk nge-tag video kemarin itu, jadi mohon dimaklumi ya teman-teman ya. Karena ini baru semalam aku tag videonya, jadi aku voice note-nya di pagi hari ya. Setelah aku
aku mengantar anak-anak pergi sekolah, terus lanjutlah aku pengen ngerjain pekerjaan yang lain juga ya teman-teman ya. Jadi harap maklum. Sebenarnya kalau aku lagi voice note itu aku rada-rada bingung ya teman-teman ya, harus ngomongin apa lagi. Ngomongin yang di video takutnya kalian bosen ya. Terus kalau aku ngomongin atau ceritain yang lain takutnya nggak nyambung dengan videonya gitu loh. Oh ya teman-teman, aku mau cerita sedikit ya. Jadi dulu sewaktu anak-anak aku masih pada kecil-kecil, tetangga aku kan teman-teman aku di sini lah pada nyaranin untuk minta bantuan ke orang gitu supaya bisa bantu-bantu di rumah dan aku nggak terlalu repot juga. Tapi jujur ya, aku tuh mikir kayak 1000 kali ya untuk bisa ngadain orang yang bantu-bantu di rumah. Bukannya apa-apa teman-teman, aku tuh dulu sewaktu ngontrak di rumahku yang dulu, pada saat itu aku lagi hamilnya Mbak Jasmine ya. Aku pernah teman-teman minta tolong ke orang untuk bantu-bantu bersih-bersih di rumah aku. Tapi itulah kayak rasa kecewa gitu. Jadi mereka tuh kayak gimana ya, kerjanya itu kayak setengah-setengah gitu loh, setengah nggak benar-benar mereka lakukan gitu loh. Jadi pekerjaannya itu kayak aku tuh harus ngerjainnya 2 kali gitu loh teman-teman. Pokoknya pekerjaannya itu menurut aku kurang maksimal gitu ya. Kalau habis ngepel itu lantainya itu masih kurang keset, kemudian masih bau amis gitu ya. Dan posisinya aku itu lagi ngidam berat teman-teman, lagi nggak bener-bener, kepala aku tuh lagi puyeng banget, nggak bisa ngerjain apa-apa gitu loh. Buat makan aja aku tuh nggak bisa masak karena aku tuh nggak suka bau masakan gitu. Jadi aku kalau makan itu makan buah sama roti, itu pun aku paksain, bener-bener aku ngidam itu berat banget teman-teman. Nah, dan sistem pembayarannya itu aku bayarnya setelah dia pulang gitu. Nah, perjanjiannya itu kan dari pagi sampai jam 12, nanti jam 12 dia istirahat, nanti setengah 3 dia balik lagi sampai sore untuk masak gitu. Tapi hari pertama, hari kedua is okay, tapi hari ketiga aku tungguin sore hari kok dia nggak balik-balik. Nah, padahal kan aku udah ngasih duitnya gitu. Dan satu hal lagi teman-teman ya, kalau misalnya kita punya asisten rumah tangga itu sedikit banget yang amanah ya, sedikit banget yang mau menjaga aib yang ada di rumah kita. Biasanya itu mereka tuh ngomong kesana kemari, apa yang ada buruk-buruknya di dalam rumah kita itu diceritain. Terus ada lagi yang ngambil barang-barang, dan memang orang itu tuh sewaktu aku pindah juga ada barang-barang aku di dia, tapi aku oke lah, nggak apa-apa gitu. Anggap aja aku sedekah sama dia, karena aku tuh gimana ya, orangnya sebenarnya nggak mau cari ribut teman-teman gitu. Dan itu seperintilan cerita ya mengenai asisten rumah tangga. Itulah kenapa aku nggak terlalu ya bisa percaya sama orang 100%, apalagi orang itu baru aku kenal gitu. Dan dengan orang yang aku kenal pun aku nggak terlalu percaya banget untuk ngurusin rumah aku gitu. Itulah salah satu alasan kenapa aku tuh nggak mau punya asisten rumah tangga lagi ya teman-teman ya. Dan nggak apa-apa banget, aku tuh capek sendiri. Kalaupun aku ngerasa capek, aku nggak bakal pegangin dulu gitu kan, kayak istirahat aja. Toh nanti kalau aku sudah moodnya bagus kan aku kerjain juga gitu teman-teman. Emang sih nggak semua asisten rumah tangga itu seperti itu ya teman-teman ya, tetapi jarang banget aku ketemu sama orang yang benar-benar amanah. Maksudnya apa yang dia dengar itu
dia nggak sebarin kemana-mana, dan apa yang dia lihat itu nggak diceritain kemana-mana gitu lah teman-teman. Nah, aku tuh jarang banget ya ngelihat orang seperti itu, dan ya seperti itulah, seperti kita tuh mencari jarum di tumpukan jerami. Jadi nggak mudah menemukan orang yang benar-benar baik, orang yang benar-benar tulus dengan pekerjaannya. Kalau kalian sendiri bagaimana nih teman-teman? Apakah pernah punya pengalaman seperti aku? Pengalaman yang kurang mengenakan mengenai asisten rumah tangga ya. Dan apapun itu, sekarang kalau kita bisa kerjain sendiri, kita kerjain aja ya teman-teman ya, daripada kita nanti berbuat dosa nggak suka sama orang, yang mendingan kita kerjain aja ya. Toh rumah kita juga nggak besar-besar banget ya kan teman-teman ya. Nah kan ceritanya udah ngelor ngidul ya, udah kesana kemari. Oke lah, kita lanjut lagi ke video. Ini aku udah ada di dapur ya, ngoprek-ngoprek dapur. Ini aku sedang mencuci piring. Seperti biasa ya teman-teman ya, pekerjaanku cuci piring. Nah tadi itu aku sempet beresin dulu piring yang udah kering, aku taruh ke tempat semula. Habis makan tadi tuh aku nggak langsung cuci piring ya teman-teman ya, aku langsung mager lagi sama anak-anak, tiduran lagi ya. Nah kebetulan juga Pak suamiku kan belum pulang. Nanti rencananya kalau Pak suami udah pulang aku masak yang simpel-simpel aja ya. Biasanya sih kalau anak-anak tuh sukanya makan mie goreng aja sih sama telur ceplok ya. Begitu teman-teman. Bagaimana sama kalian teman-teman? Kalian masak apa hari ini? Pastinya yang enak-enak ya untuk keluarga tercinta ya. Rencananya sih aku mau bikin sayur lodeh ya, tapi mungkin besok ya teman-teman ya. Lanjut lagi, ini aku mau bersihin di area kompor karena ini emang udah kotor dan berminyak sekali ya. Seperti biasa aku semprot dengan pembersih kaca. Untuk area kompor ini sendiri sih aku nggak terlalu kesulitan ya untuk bersihkannya ya, karena kan ini kan bahannya dari kaca juga, jadi tinggal semprot-semprot terus lap, udah deh, nggak terlalu kotor juga ya. Kalau kita udah bersih-bersih rumah di malam hari sebenarnya enak banget ya teman-teman ya. Jadi pekerjaan kita untuk keesokan harinya itu berkurang lah ya. Terus istirahatnya kita itu lebih tenang, lebih nyaman ya, nggak mikirin rumah yang berantakan lagi. Nah teman-teman itu lebih senang bersihin rumah di siang hari atau di malam hari? Yuk boleh ya kalian komen. Kalau aku sendiri sih tergantung bad mood ya teman-teman ya. Misalkan kalau aku lagi moodnya di siang hari, aku kerjakan di siang hari, dan kalau moodnya di malam hari ya aku kerjakan di malam hari. Seperti yang kalian lihat ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak terlalu matokin senangnya di siang hari atau di malam hari gitu. Oke, setelah kompornya udah selesai aku lap-lap, dan ini aku mau pasang gorden di depan kamar aku ya. Jadi pintu kamar aku itu langsung ke dapur teman-teman. Selain aku pasang gorden pintu, aku tadi tuh rencananya mau pasang gorden kolong dapur juga ya. Tapi tadi aku cari-cari kok nggak ketemu ya teman-teman ya, entah nyalip di mana. Aku tadi tuh nyari di kamar aku, kemungkinannya sih ada di kamarnya anak-anak ya, di lemari yang satunya. Ya udah, karena ini juga udah malam ya, jadi aku putusin besok aja lah aku mau pasang si gorden kolong dapurnya. Nah alhamdulillah teman-teman, ini udah selesai juga kerjaanku, dan aku juga udah pasang gorden yang baru di kamar anakku. Alhamdulillah semua pekerjaanku udah selesai ya, dan itu ada tumpukan setrikaanku, ya udah besok aja kita laksanakan ya. Karena ini juga udah malam ya teman-teman ya, sekitar jam 9. Sampai sini dulu video aku hari ini, sampai jumpa, bye bye.